Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farilisdan Budiono dari 10 MIPA 4 nomor absen 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang berita narkoba yang telah saya pilih. Saudara, di tengah pandemi corona, kejahatan penyebaran narkoba masih terus berlangsung. Di Sukabumi, Jawa Barat, polisi menggerebek sebuah rumah dengan temuan narkoba jenis sabu seberat 402 kg. Satgas Khusus Mabes Polri menangkap 6 orang yang diduga terkait dengan jaringan pengedar narkoba internasional. Modus yang dilakukan tersangka dengan melakukan transaksi melalui jalur Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari 6 orang yang ditangkap, salah satunya merupakan kapten kapal. Dalam kasus ini, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 402 kg. Sabu seberat 402 kg ini dikemas tersangka pengedar dalam bentuk bungkusan berbentuk bola. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus narkoba yang sebelumnya ditangkap di Banten. Rumah yang digerebek polisi berada di kawasan perumahan Taman Anggrek, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum digerebek, rumah ini diketahui telah ditempati selama 2 hari oleh pendatang. Jadi modus yang dilakukan oleh sindikat ini adalah melakukan transaksi ship to ship. Jadi dari kapal yang ada di pelabuhan internasional, kemudian dipindahkan menggunakan kapal nelayan dan masuk melalui jalur pantai. Jadi kali ini kita dapati dan kita buntuti bahwa mereka masuk melalui jalur yang ada di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dari penangkapan ini kita menangkap 6 orang warga negara Indonesia dan saat ini tim terus melakukan pengembangan. Mudah-mudahan ada beberapa tersangka lagi dari kelompok yang nantinya akan kita ekspos lebih lanjut. Terhadap 6 tersangka pengedar narkoba di Sukabumi, Jawa Barat, saudara, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Kita ikuti laporan Nadia Oktora dari Sukabumi, Jawa Barat. Terkait dengan kasus penggerebekan sebuah rumah di kawasan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di perumahan Taman Anggrek ini, ditemukan barang bukti seberat 400 kg lebih narkoba jenis sabu-sabu dan ada 6 orang tersangka yang diamankan. Untuk lebih lanjut terkait dengan penggerebekan kasus narkoba ini, kami akan langsung bertanya pada Dit Narkoba Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa. Pak, terkait dengan kasus penggerebekan ini kronologisnya seperti apa, Pak? Jadi ini pengembangan dari kasus yang ada di Banten kemarin. Jadi dikembangkan bahwa ada informasi dari kita akan masuk barang ke Pelabuhan Ratu. Jadi sudah dididik oleh anggota dan dapat alhamdulillah sebanyak 402 kg sabu-sabu. Ya, untuk pelaku yang kita amankan ada 6, 1 kapten kapal, 3 ABK dan 2 pengendali darat. Nah, untuk ke-6 orang ini kan sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Kota Sukabumi. Iya, sementara. Lalu kemudian ini tindak lanjutnya untuk ini akan disidik oleh Satgas ya, nanti yang Satgas gabung. Oke, untuk terkait hukumannya sendiri terhadap tersangka? Hukumannya hukuman mati, Pak. Mbak, ancamannya hukuman mati. Dijerat pasal berapa, Pak? Pasal 112 dan 104 Undang-Undang Narkotika. Oke, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Ya saudara, kasus penggerebekan ini akan terus dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi. Tadi juga dikatakan oleh Kombes Pol Mukti Juharsa bahwa kasus ini merupakan kasus jaringan internasional sindikat Timur Tengah. Dan ini hasil pengungkapan dari tanggal 22 Mei 2020 yang dimana pada tanggal 22 Mei ini dilakukan penangkapan terakhir di wilayah Banten dengan barang bukti seberat 821 kg sabu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan Kompas TV. Video tersebut adalah video yang diupload di kanal YouTube Kompas TV pada tanggal 4 Juni 2020. Terdapat beberapa poin penting dalam video tersebut. Yang pertama, ditemukan 400 kg lebih narkoba jenis sabu-sabu.
Yang kedua, polisi berhasil menangkap 6 pelaku, 1 kapten kapal dan beberapa pengedar. Dan yang terakhir, tersangka dijatuhi hukuman mati. Para tersangka disangkakan dengan pasal 132, 114, dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman mati. Hukuman tersebut saya rasa sudah tepat karena sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Saran saya, agar kita tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, kita harus mengetahui dampak buruk narkoba bagi tubuh kita. Yang kedua, kita harus pandai-pandai memilih pergaulan agar kita tidak terjebak dalam pergaulan yang salah yang dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Saran saya untuk pemerintah adalah untuk melakukan gerakan preventif dengan memperbanyak sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat tahu dampak negatif dan hukuman apa saja yang menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.